Halo, selamat pagi. Materi kali ini dari mata kuliah rancangan percobaan dengan topik rancangan peta terpisah. Ya. Oke. Oke. Pertama kali kita bicarakan tentang percobaan yang dilakukan dengan menggunakan rancangan peta terpisah sederhana. Kenapa sederhana? Karena ada pengembangan dari rancangan ini ya. Bila terdapat dua faktor perlakuan, A terdiri dari A taraf dan B terdiri dari B taraf. Jadi untuk satu kali ulangan itu harus tersedia sebanyak A kali B satuan percobaan. Ya. Ini ada sedikit error. Ya. Nah, karena pertimbangan khusus bisa masalah teknis, ya, bisa pertimbangan teknis ya, dalam pelaksanaan di lapangan, maka tiap faktor A diaplikasikan terlebih dahulu untuk ya, ini faktor A itu diacak dulu di setiap ulangan, ya, baru kemudian faktor B-nya diacak untuk setiap faktor A. Jadi, taraf faktor A diaplikasikan untuk keseluruhan B ulangan atau B satuan percobaan. Nah, misalnya dalam percobaan pertanian, itu suatu sistem irigasi harus menyalurkan air untuk daerah yang luas dan dapat dibagi-bagi lagi menjadi plot-plot yang berukuran lebih kecil untuk penanaman, pemberian pupuk, atau faktor-faktor lain yang akan digunakan dalam percobaan. Dalam praktek, dua faktor percobaan peta terpisah sering diterapkan pada waktu yang berlainan. Penting untuk diketahui bahwa percobaan peta terpisah sederhana dicirikan oleh pengacakannya, yaitu bertahap 2 kali. Sebagai teladan, andaikan kita menggunakan faktor A itu 3 taraf, dan faktor B-nya 4 taraf, serta diulang 2 kali. Jadi setiap ulangan harus tersedia 4 kali 3 atau 12 satuan percobaan yang homogen. Ya. Salah satu kemungkinan pengacakannya dalam rencana percobaan tersebut adalah seperti di bawah ini. Jadi kalau ini dianggap sebagai rancangan lapangannya, ini ulangan 1 di sini, ulangan 2 di sini. Kita punya peta-peta utama. Di dalam satu ulangan itu ada karena A mau ditempatkan sebagai peta utama, maka kita acak A itu di peta-peta utama ini. Misalnya peta utama di sini A1, peta utama di sini A3, peta utama di sini A2 untuk ulangan 1. Jangan untuk ulangan 2 diacak juga A dulu. Di sini peta utama untuk A1, di sini peta utama untuk A3, di sini peta utama untuk A2. Nah, setelah itu pada tiap-tiap taraf itu, pada tiap-tiap peta utama itu, di anak-anak peta itu karena di sini B-nya 4 taraf, maka pada tiap peta utama itu dibagi 4 dulu. Bagi 4, kemudian taraf faktor B-nya diaplikasikan. Jadi misalnya di sini B3, karena di sini peta utama A2, maka anak peta yang di sini itu mendapat perlakuan A2 B3 untuk ulangan 1. Untuk ulangan 2 di sini A2 B1. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi pada tiap ulangan, pertama kali dilakukan pengacakan untuk perlakuan A ya, tadi. Kemudian pengacakan B dilakukan pada taraf perlakuan A. Nah, ini salah satu ciri dari rancangan peta terpisah. Gitu. Dengan menerapkan satu taraf tunggal faktor A pada satuan percobaan dalam satu peta utama, memaksa kendala-kendala pada pengacakan perlakuan. Jadi dalam tiap ulangan, total pengaruh utama faktor A itu juga merupakan total peta utama. Nah, gitu ya. Nah, hal ini berimplikasi bahwa kontras antar pengaruh A akan terkontaminasi oleh pengaruh peta utama. Dengan perkataan lain, bahwa vektor utama itu terbaur dengan faktor A itu terbaur dengan peta utama. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah hasil perhitungan itu merupakan jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat peta utama. Jadi karena tiap faktor B muncul dalam tiap peta utama, sehingga jelaslah bahwa kontras antar pengaruh faktor B itu ya, bebas dari pengaruh peta utama. Ya. Tidak begitu jelas dalam hal ini, tapi dapat ditunjukkan bahwa kontras antar komponen interaksi faktor A dan faktor B itu juga bebas dari pengaruh peta utama. Ya. Nah,
Dalam percobaan peta terpisah sederhana, peta-peta utama adalah benar-benar merupakan satuan-satuan percobaan untuk taraf faktor A. Nah, kita tempatkan taraf-taraf faktor A itu secara acak pada tiap peta-peta utama. Anak peta merupakan satuan-satuan percobaan untuk taraf-taraf faktor B. Ya. Nah, model linear rancangan percobaannya seperti ini. Jadi, ada komponen pengaruh ulangan, faktor A, galet peta utama yang juga interaksi antara ulangan dan faktor A, ada pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, dan galet percobaan. Ini keterangannya. Jangan lupa indeksnya. Ini untuk model tentunya model seimbang ya. Model seimbang itu artinya tidak ada data yang hilang. Artinya ulangannya ada sebanyak R, J-nya ini ada sebanyak oke, ini N nih, boleh N boleh A, ini di sini N ya. Nanti bisa diganti A ini ya. K-nya 1 sampai B. Ya, ini kan menunjukkan banyaknya taraf faktor A ya. Nggak apa sih, asal konsisten aja nanti notasinya sampai ke bawah. Oke, asumsi dasar yang diperlukan bahwa semua error di sini bebas identik, semua error di sini bebas identik, error di sini dan error di sini. Jadi error delta dan error epsilon itu saling bebas ya. Kemudian asumsi tentang ulangan dan komponen perlakuan tergantung pada sifat alami komponen tersebut, apakah pengaruh A, pengaruh B tetap atau acak gitu ya. Yang akan tentunya mempengaruhi interaksinya juga. Nah, ini analisis keragamannya dengan menggunakan notasi aljabar biasa, jadi notasi jumlah, yang jumlah dengan 3 indeks di sini, karena YIJK 3 indeks. Indeks pertama jangan lupa, indeks pertama untuk ulangan, indeks kedua faktor A, indeks ketiga untuk pengaruh faktor B, ya. Ada jumlah-jumlah kuadrat seperti ini ya, yang sebetulnya ini mirip-mirip kalau diperhatikan, ya, hanya saja ya ini dikurangi faktor koreksi, ini faktor koreksi ya. Total keseluruhan dikuadratkan dibagi banyaknya semua amatan. Nah, ini tadi berarti J dari 1 sampai A ya, bukan 1 sampai N. Oke. Nah, oke, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat ulangan mirip ya, mirip, hanya di sini yang dikuadratkan beda. Kalau ini yang total itu yang dikuadratkan adalah data aslinya. Kalau di sini yang dikuadratkan total ulangan ya, total ulangan, total indeks pertama. Kalau di A, total A, indeks kedua ya. Ingat ya, kalau di sini pakai titik J titik, jangan lupa membaginya. Titik I titik titik pembaginya AB, titik J titik pembaginya RB, titik titik K pembaginya RA ya. Itu sebelum dikurangi faktor koreksi. Nah, khususnya untuk jumlah kuadrat yang merupakan interaksi, kalau peta utama itu interaksi antara ulangan dan A ini, ya, maka jangan lupa dikurangi dulu dengan jumlah kuadrat penyusunnya ulangan dan A, gitu ya. Demikian juga yang interaksi AB, ya, setelah dikurangi faktor koreksi, dikurangi jumlah kuadrat A, dikurangi jumlah kuadrat B, dan seterusnya. Oke. Ini nilai harapan kuadrat tengah apabila faktor A dan faktor B, demikian juga interaksinya ini bersifat tetap. Kita menggunakan notasi sigma kalau pengaruhnya random, V kuadrat kalau pengaruhnya tetap. Jadi pengaruh tetap. V kuadrat A itu kira-kira bunyinya semua taraf perlakuan faktor A memiliki pengaruh yang sama. Semua taraf perlakuan faktor B memiliki pengaruh yang sama. Jadi V kuadrat B. Ini interaksinya, demikian juga caranya ya, notasinya. Ya. Oke. Nah, apabila faktor A signifikan, kita ingin mencari yang mana yang berbeda dengan yang lain. Sedikitnya kan ada sepasang pengaruh taraf perlakuan faktor A yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Kalau kita menggunakan uji beda dua rata-rata, nah, jangan lupa rumusnya beda untuk A dan B. Karena A posisinya sebagai peta utama, di sini 2 kali kuadrat tengah galet peta utama dibagi ulangannya. Ulangannya pasti yang bukan A, jadi banyak ulangan kali banyak B. Ya. RB. Demikian juga untuk B. Untuk B di sini, karena B itu bebas dari galet peta utama, dia di atas galet anak peta ini ya, jadi errornya diambil dari galet anak peta.
Nah, B indeks ke-3. Jadi indeks pertamanya sebanyak R, indeks keduanya sebanyak A. Jadi pembaginya RA. Itu aja gampang menghafalnya. Demikian juga untuk interaksi. Tapi perlu diperhatikan di sini interaksi AB pada taraf faktor A yang sama, ya, faktor A yang sama-sama faktor A taraf ke J gitu ya. Tapi kalau membandingkan interaksi pada taraf faktor B, ya, faktor B bukan pada taraf faktor A, kita menggunakan standar error dari beda dua nilai rata-rata seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat tayangan Excel-nya? Excel-nya ini data produksi padi dalam ton per hektar yang dari penelitian dengan menggunakan rancangan peta terpisah. Sebagai peta utamanya adalah nitrogen, anak petanya varietas, ya, dilakukan dengan 3 ulangan. Nah, jadi kalau nitrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 taraf, kemudian varietasnya 4 taraf, 6 kali 4 saja sudah 24, ulangannya 3 berarti ada 72 data ya, 72 data ya, count-nya 72, ini bisa lihat 72 ya. Oke. Kemudian untuk keperluan penghitungan jumlah kuadrat, kita juga perlu menghitung kombinasi-kombinasi subtotal untuk produksi ya, baik untuk ulangan keberapa, nitrogen keberapa. Di sini array-nya saya sebut ulangan nitrogen ya. Array ini saya sebut total ya. Array ini saya sebut total. Ini ulangan nitrogen, ya. Ulangan nitrogen ya. Array ini varietas nitrogen ya. Array ini, jadi kalau dicari nanti yang mana ini varietas, ini array ulangan, ini array ini nitrogen. Ada lagi? Saya kira nggak ada. Ada lagi. Baru kita bergeser ke sini ya. Bergeser ke sini. Nah, ini ulangan. Derajat bebasnya lihat ya. Berawal dari bawah dulu. Derajat bebas total itu count, total dikurang 1. Jadi bentuk rumus Excel-nya seperti itu ya. Count dikurang 1, ini count ulangan dikurang 1, count nitrogen dikurang 1. Nah, galat peta utama itu karena interaksi antara ulangan dan nitrogen kita kalikan 2 kali 5. Di sini kali di sini ya. Varietas, count varietas kurang 1. Ini interaksi antara nitrogen dan varietas, perkalian antara 5 dan 3 ya. Kemudian galat anak peta ini selisih dari seluruhan. Derajat bebas total dikurangi derajat bebas sumber-sumber keragaman sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat rumus umumnya ini ya, sum square total dikurangi. Nah, ini yang belakang ini pengurangnya ini yang disebut dengan faktor koreksi ya. Jadi kalau rumus aljabar tadi diterjemahkan dengan Excel, sesingkat-singkatnya itu seperti ini. Tapi harus dibuat array dulu, array yang namanya total ya. Kalau mau tahu array total itu yang mana, tekan F5 begini. Nah, baru dicari, klik total. Ya, total, klik ini, dari OK. Nanti akan ditunjukkan itu array total di mana. Ya. Oke. Nah, sekarang dengan menganalogi dengan rumus yang ini, ya, ulangan. Nah, ulangannya ada 3. Ulangannya ada 3. Masing-masing ulangan itu ulangannya pengamatannya 24. Karena 72 dibagi 3. 24 ya. Nah, jadi rumus di sini harus dibagi dulu. Dibagi dengan 24. Tapi biar berlaku umum, dari mana 24 itu? 24 itu banyaknya total, count total ini 72, dibagi count ulangan 3. 72 dibagi 3, 24 ya. Sedang di sini tetap sebagai faktor koreksi. Coba lihat yang nitrogen. Sama. Nitrogen mirip seperti itu. Hanya di sini nitrogen, di sini total, di sini nitrogen. Yang di bawahnya, belakangnya ini sama. Ya. Nah, sedangkan untuk galat anak peta, lihat, galat anak peta itu ini menggunakan indeks I dan J. IJ itu ulangan dan nitrogen. Ya. Di sini ulangan dan nitrogen, di sini ulangan nitrogen. Ingat, karena ini interaksi, maka harus dikurang jumlah kuadrat penyusunnya. Ulangannya Q6, nitrogennya Q7. Ya. Nah, dengan cara yang sama,
ini varietas ya. Ini varietas nitrogen ya, nitrogen kan interaksi itu. Nah, dan di sini galat anak peta itu selisih antara ini dikurangi jumlah ini semua ya. Oke. Dan pastikan bahwa jumlah kuadrat itu tidak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif berarti salah rumus. Oke. Kuadrat tengah merupakan hasil bagi antara jumlah kuadrat dan derajat bebasnya. Jadi misalnya 29 itu 89 dibagi 3. 89 bagi 3. Dan seterusnya ya. Setelah itu, nah berdasarkan apa namanya? Ini berdasarkan nilai harapan kuadrat tengah pengaruh tetap ini, maka untuk menguji pengaruh faktor A ini, kuadrat tengah A itu bukan dibagi kuadrat tengah galat anak peta, tapi dibagi kuadrat tengah galat peta utama ya. Dibagi ke sini saja. Ini kan ada komponen B delta, ya, B sigma kuadrat delta. Jadi yang ada sama-sama sigma kuadrat epsilon plus B sigma kuadrat delta hanya dua ini. Jadi tidak bisa kalau ini dibandingkan ke bawah, artinya kita membandingkan apakah dua suku ini nol apa tidak. Oke. Nah, atas dasar itulah analisis ekstern seperti itu. Jadi 42 ini hasil bagi antara 6 dan 0,1. Nah, sedang yang lain itu dibagi dengan yang kuadrat tengah galat anak beta ya. Bagi kuadrat tengah galat anak beta. Sedangkan P-nya ini, nilai peluang ini diperoleh dengan cara mencari FDIS gitu ya. Nilai ini berapa? DB pertama, DB pembilang 5, DB penyebut 10 ya. DB penyebutnya ini. Ya. Tetapi kalau untuk yang bawah, DB penyebutnya galat anak peta 36 ya. Oke. Dengan hasil ini saya akan menunjukkan sampai di sini saja. Untuk analisis selanjutnya itu tentunya di bahasan lain. Jadi kalau misalnya nitrogen, kalau nitrogen itu tarafnya kuantitatif kan, nah seyogianya itu menggunakan misalnya ortogonal polinomial gitu. Sedangkan varietas tarafnya kualitatif, bisa LSD ya, bisa HSD, bisa SNK, bisa DMRT, bisa yang lain. Nah ini hanya perlu diingat bahwa taraf nitrogen itu ada jarak yang nggak sama, dari 0 ke 60 itu nggak sama. Sedang yang lain sama, 60, 90, 90, 120, 120, 150, 150, 180, jaraknya semua 30. Hanya 0 ke 60-nya yang tidak. Nah, itu harus dihati-hati karena kita tidak bisa menggunakan apa namanya analisis seperti biasanya, bahwa ortogonal polinomialnya tidak menggunakan tabel biasanya, harus di generate dulu ya. Oke. Untuk itu saya cukupkan sekian sehubungan dengan pembahasan rancangan tidak terpisah itu. Oh ya, mungkin cara mengatur data itu mungkin lebih mudah dengan cara seperti ini. Oke, cara seperti ini. Jadi kita buat datanya seperti ini, seperti kalau kita memasukkan di paket-paket aplikasi besar seperti SAS atau SPSS gitu ya, datanya seperti ini. Nah, kemudian ini kita beri nama, data nitrogen, data varietas, data ulangan, data produksi gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Oke, kalau kita ingin mencari jumlah total N0 untuk N0 kan, N nitrogen 0 kan bukan hanya di sini juga ada nitrogen 0 juga ya. Nah, gitu ya. Nah, cara dengan Excel yang paling gampang adalah begini. Ya. Kita jumlahkan, jumlah bersyarat. Ya. Jumlah bersyarat. Sum ifs. Sum ifs. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan data produksi. Ini kan? Kalau mau lupa ininya namanya nih. Data produksi ya. Nah, oh sorry. Bukan ke samping tapi ke bawah. Nah, sum if data produksi ya. Oke. Syaratnya apa? Nah, kalau gini kan ini ya, apa namanya, kelihatan. Jadi kita untuk meyakinkan sum if jumlah. Aduh, saya ulangi ya. Nih, ini biar kelihatan sum if ya. Data produksi ya. Oke, koma ya, koma, ranknya berapa?
Nah, ringnya kalau kita mau mencari nitrogen di sini. Ya. Nitrogen, kalau nitrogennya itu 0. Ya, gitu ya. Nah, jumlahnya 48,67. Nih, jumlahnya 48,67. Jadi kalau dijumlahkan untuk nitrogen yang 0, maka datanya itu. Nah, kalau mau ngopikan ke sini, nah kebetulan ini formulanya sama ya. Kita ganti dulu sini. Yang kita kunci adalah barisnya ya. Barisnya kita kunci begini. Oke. Sebetulnya nggak dikunci pun nggak apa-apa karena kita mendatar begini. Ya karena yang lain juga variabel. Oke. Nah, ingat untuk cross check-nya begini untuk cross check-nya. Kita lihat jumlah ini adalah 394,511 ya. Sama nggak dengan jumlah ini? 394,511. Sama kan? Berarti itu benar. Nah, jadi caranya gini. Caranya gini, ini di copy saja begini ya. Di copy saja begini. Nah, di sini. Loh, kan salah. Ini kan bukan data nitrogen, tapi data varietas yang kita mau cari jumlah V1, V2, V3. Data varietas. Oke? Data varietas. Nanti salah dikit nggak apa-apa. Yang kedua, barisnya bukan 3 tuh. Barisnya 7. Kita ganti 7. Oke? Nah, oke? Ya, jadi total V1 itu. Kemudian kalau kita buat begini. Ya. Ya, kita buat begini. Nah, kita punya jumlah 394,511 sama seperti tadi ya. 394,511 sama ya. Nah, caranya gitu. Kita ganti di sini. Ini datanya varietasnya diganti ulangan. Jadi lebih sederhana daripada kalau kita menggunakan yang ada pada sheet 1 tadi. Ini tinggal ganti data ulangan gitu ya. Oke. Nah, terus ini bukan 7 tapi 11 ya. Nah, gitu ya. Copy, paste, jumlahnya 394, 11 sama kan? Ya. Bagaimana kalau dua dimensi? Sama aja dua dimensi begini. Ya. Sum if. Gitu ya. Sum if. Yang dijumlah apa? Data produksi. Oke, data produksi. Kriteria pertama data varietas. Data varietas. Nilainya berapa? Sebelahnya ini. Ya. Yang kedua, data nitrogen. Data nitrogen. Ya. Kriterianya data di atasnya ini. Ya. Oke. 12,758. Kemudian kita mau kopikan ke bawah dan ke kanan ini. Nah, ingat yang di sini, yang ke bawah ini yang dikunci H. Ya. Yang ke sana yang dikunci baris ke-15. Ya. Ini kita kunci H. Yang di sini yang kita kunci baris ke-15. Ini. Oke. Kopikan. Kopikan ya. Kanan. Oke. Dapat. Totalnya 394,511. Kita. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk bawahnya ini, oke, copy bawahnya. Oke. Salah kan? Salah lah. Karena di sini harusnya data ulangan, bukan data varietas yang sebagai variabel barisnya. Data ulangan ya. Kolom H-nya benar. Barisnya 23 benar. Ya. Kemudian data nitrogen benar. Terus barisnya bukan 15 tadi diganti 22. Oke. Oke. Sama copy. Ya. Copy. Sama jumlahnya. Oke. 394,511. Sudah benar? Oke, sudah benar ya. Ada satu ulangan nitrogen, udah varietas nitrogen udah sebagainya. Oke. Nah. Kemudian ya tinggal diisi di sini. Tinggal diisi di sini kan. Dengan rumus-rumus yang seperti kemarin, seperti ini. Oke. Kita kopikan ya. Kita kopikan. Oke, bisa enggak?
Kalau ini ke copy ke sana ya jelas saja bisa ya. Nah, copykan di sini kedua sini ya. Nah, ini sebetulnya diganti dengan ulangan oke. Karena ini kan ini saya beri nama nitrogen oke, varietas oke, ulangan oke ya. Di sini jadi semua saya kasih nama oke semua. Jadi yang di sini harus diganti dengan oke semua. Ulangan oke. Oke. Terus total oke. Oke. Total oke apa bukan? Nah, ada nggak total oke? Kayaknya nggak ada total oke. Ya. Biar aja dulu. Nanti kalau salah kan ada ini ya. Oke. Oke. Nah, total oke nggak ada kayaknya nih. Ya. Nah, nggak ada kan? Error kan? Datanya apa? Datanya nih. Data produksi. Ya. Data produksi. Jadi yang di sini total oke-nya diganti data produksi. Khusus yang ini. Ya. Nah, data produksi. Data produksi. Ya. Data produksi. Sorry. Oke. Copy. Copy. Ya. Data produksi. Itu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. 1,089 dan sebagainya. Ini kalau harus saya ganti semua, tapi sama kan karena datanya sama ya. Datanya sama. Jadi ini totalnya saya ganti dengan data produksi ya. Ctrl H, total, data produksi, ya. Oke, replace all, ya, 15 ya. Kan nggak rubah tuh, ya kan? Nggak rubah hasil kan? Nah, di sini tinggal diganti aja. Nitrogen oke, ya. Nitrogen oke. Oh, sorry. Nah, saya bisa aja gini. Langsung, ini ya. Sama seperti tadi, nitrogen diganti nitrogen oke, ya. Ctrl H, ini nitrogen, diganti nitrogen oke. Nitrogen oke. Ya, 7 ya. Nah, lagi selain nitrogen oke, Ctrl H, varietas oke. Varietas itu kalau mau kerja efisien gitu. Sorry, varietas maksudnya ini, maaf nih kacamata saya harus ganti. Kayaknya udah mulai kabur, banyak lihat sinar dari apa namanya. Oke, selain itu ada yang mesti belum beres nih. Varietas oke udah. Varietas oke sudah, nitrogen oke sudah. Ulangan oke. Ulangan oke. Nitrogen oke. Ulangan nitrogen oke. Varietas oke. Apa yang belum nih? Data produksi. Oh, ini yang bikin salah tadi. Karena oke 2 kali ya. Varietas nitrogen oke. Ini varietas nitrogen oke. Oke. Ya. Benar. Dah. Itu aja. Sama kan? Ini sama dengan yang tadi, dengan yang ini. Nah, dengan yang ini sama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mungkin untuk apa namanya, bagaimana menganalisis data apabila rancangannya split plot dan datanya sudah diberikan, sebaiknya disusun dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam seperti ini kan lebih sulit nanti akan menjumlahkannya dengan seperti ini, harus melihat dulu. Bisa jadi letaknya tidak berurutan. Oleh karenanya gunakanlah fungsi sum ifs ya, sum ifs. Oke.
Begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, saran dan sebagainya, masukkan di komen saja. Kalau kalau di tayangan-tayangan sebelumnya mungkin ada muncul iklan-iklan yang kurang sopan, saya mohon maaf. Ini karena juga namanya juga amatiran baru sekarang. Sekarang kalau mau merekam jaringan internetnya saya matikan dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ini data teladannya ini saya ambil dari bukunya Gomez and Gomez, yaitu Statistical Procedures for Agricultural Research. Ini khususnya yang berkaitan dengan eh, split plot atau percobaan peta terpisah ini ada di tabel 3.7. Jadi di sini ada eh, data hasil dari biji-bijian ya, 4 varietas padi ya yang ditumbuhkan pada 6 level 6 tara nitrogen ya. Jadi nitrogennya di tabel utama, nanti varietasnya di datanya ada seperti ini ya. Nah, ini dari saya lagi saya ambil dari bukunya Gomez and Gomez. Ini sangat terkenal di dunia pertanian ya, khususnya ERRI atau dari Institut di International Rice Research Institute di Filipina. Oke. Nah, dari tabel tadi, ini tahapannya dalam menganalisis ya, itu menyusun tabel antara ulangan dan nitrogen. Karena nitrogen ini ada di peta utama ya. Nah, nitrogen ada di peta utama, maka ini sebagai eh, tabel yang akan kita gunakan dalam analisis peta utama. Hasilnya seperti ini ya. Nanti juga bisa dilihat ini masing-masing ulangan itu totalnya ada berapa ya. Dan karena ulangannya ada tiga, ada tiga nilai ulangan total. Nah, kan nitrogennya ada 6, juga ada 6 eh, nitrogen total sini ya. Ini total keseluruhan ya. Nanti bisa kita gunakan interaksi antara ulangan dan nitrogen itu adalah apa yang kita sebut dengan galat peta utama. Kemudian untuk selanjutnya kita juga membuat tabel dua arah antara eh, perlakuan yang ada di peta utama yaitu nitrogen dan perlakuan yang ada di anak peta yaitu varietas. Varietasnya sekali lagi ada 4 yaitu IL8, IL5, C4 dan peta. Ya, ada 4. Ya, oke. Kemudian eh, langkah berikutnya adalah menghitung masing-masing eh, total apa namanya sum square jumlah kuadrat yang meliputi total jumlah kuadrat total formulanya seperti ini kita kuadratkan dari masing-masing pengamatan awal kita jumlahkan dikurangi faktor koreksi CF adalah correction factor ya kemudian ini jumlah kuadrat ulangan nah, tadi ada ulangannya 3 kan di sini ada 3 perhitungan yang masing-masing dikuadratkan yaitu ini ya masing-masing ini kuadrat kuadrat kuadrat. Nah, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan A kali B, karena masing-masing setiap ulangan itu ada 60, 6 kali 4, jadi 24 eh, pengamatan ya. Nah, ini. Kemudian untuk nitrogen, jumlah kuadrat nitrogen juga gitu. Nitrogennya tadi ada eh, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini masing-masing dikuadratkan. Ya, kemudian setelah dijumlahkan dibagi dengan 3 kali 4. 3 ini ulangan, ini tarafnya varietas, dikurangi faktor koreksi. Nah, kemudian ini adalah apa yang kita sebut dengan biasanya jumlah kuadrat galat peta utama, yaitu interaksi antara ulangan dan nitrogen, perlakuan yang ada di peta utama, dikuadratkan ya,
yaitu ini masing-masing ini dikuadratkan, ya, masing-masing nilai ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan 4, karena masing-masing itu adalah jumlah dari 4 pengamatan, yaitu taraf varietas. Setelah dikurangi faktor koreksi, dikurangi masing-masing jumlah kuadrat, yaitu pembentuknya, yaitu ulangan dengan kuadrat nitrogen. Sedangkan di bagian anak peta, kita hitung jumlah kuadrat varietas, ya, yaitu kalau di sini jumlah varietas itu ada di sini, ya, 117, 110, 100 ini ada 4 angka, ya. Masing-masing itu kita kuadratkan, ya. Kemudian dibagi dengan 3 kali 6. Ini tarafnya ulangan, ini tarafnya nitrogen, ya. Setelah dikurangi faktor koreksi, kita dapatkan jumlah kuadrat dari varietas. Interaksi antara nitrogen dan varietas sama caranya. Nah, yang kita pakai adalah angka-angka yang di sini dari 12,47, dari 12,758 sampai 5,642, masing-masing dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya ulangan, ulangannya 3, yaitu taraf nitrogen. Setelah dikurangi faktor koreksi, dikurangi dengan jumlah kuadrat varietas dan jumlah kuadrat nitrogen, ya. Error itu sisanya, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah jumlah kuadrat pembentuk yang lainnya. Nah, kemudian ini ada apa namanya kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu rumusnya atau formulanya jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ini berlaku untuk ulangan, galat peta utama, interaksi, ya, galat kemudian galat anak anak peta dan sebagainya. Nah, untuk uji F, uji F, nah, yang penting itu ada 3 untuk menguji pengaruh nitrogen, pengaruh varietas, dan interaksinya. Untuk pengaruh nitrogen, kuadrat tengah nitrogen ini dibagi dengan kuadrat tengah eh, galat pita utama. Sedangkan untuk varietas, karena ini berada dalam analisis subplot atau ada plot, ini jumlah kuadrat varietas dibagi jumlah kuadrat anak peta, galat anak peta. Demikian juga interaksinya dibaginya dengan jumlah kuadrat galat anak peta. Ya. Nah, itu eh, masing-masing kemudian bisa dicari nilainya, nilai M-nya dibandingkan dengan tabel, atau dicari nilai peluangnya, ya, untuk menyatakan bahwa hipotesis nolnya eh, diterima atau ditolak. Untuk yang nitrogen, nah ini hipotesis nolnya mengatakan bahwa semua taraf nitrogen ini memiliki pengaruh yang sama, ya, memiliki pengaruh yang sama. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada sepasang dua taraf dari dua taraf ini yang memiliki pengaruh yang berbeda. Ingat, ya, bahwa nitrogen ini tarafnya kuantitatif, ya, sedangkan varietas ini tarafnya kualitatif. Untuk varietas, semua varietas ini memiliki pengaruh yang sama terhadap hasil. Untuk alternatifnya, sedikitnya ada sepasang dari varietas ini yang pengaruhnya tidak sama, ya. Oke, itu kemudian secara keseluruhan tersaji dalam tabel 310 ini. Jadi sumber keragamannya ada ulangan, ya, karena ulangan 3, derajat bebasnya jadi 2. Dan nitrogen karena ada 6 saraf, ya, eh, maka derajat bebas nitrogen itu 6,15. Galat galat peta utama itu interaksi antara nitrogen dan ulangan, sehingga derajat bebasnya 2 kali 5, 10. Untuk varietas, karena ada 4 taraf, maka derajat bebasnya 3. Untuk interaksinya antara nitrogen dan varietas, yaitu hasil kali derajat bebas nitrogen dan varietas 5 kali 3, 15. Sedangkan galat anak pita ini derajat bebasnya sisa dari 71, banyaknya data kolom 1, 72,1, 71 dikurangi semua derajat bebas yang ada di sini. Ini tabel-tabelnya. Nah, ini tabel 5% dan 1% itu untuk eh, F derajat bebas 5, 3
536 itu 3,33, kemudian yang 336 itu 2,86, dan 15,36 itu 1,96. Eh, Dan nilai-nilai ini jauh lebih nilai-nilai ini sehingga kita nyatakan bahkan bahkan untuk taraf 1%, 42,870 lebih besar daripada 5,64, 85,71 lebih besar daripada 4,38, 13,22 lebih besar dari 2,58. Ini menggunakan dua bintang. Atau taraf nyata 1%. Nah, kalau kita oleh pakai Excel manual ya, ini otomatis tapi manual. Ini kita tulis dulu eh, mengikuti cara yang pertama yaitu apa namanya mengikuti apa yang tertulis dalam buku itu ya, menampilkannya tabel 1, 2, 3 ini tiga arah ya. Kemudian disusun tabel dua arahnya antara ulangan dan nitrogen, kemudian antara varietas dan nitrogen. Kemudian bisa dengan demikian bisa dihitung untuk masing-masing kategori ini varietas, ulangan dan nitrogen subtotalnya bisa dihitung. Ya. Nah, ini melalui proses cara menghitung yang mana proses sebelumnya, tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini sama persis dengan yang ada di buku ya. Nah, atau cara kedua, ini menyusun datanya seperti ini per variabel. Ini sebetulnya bukan tidak hanya sampai di sini ya, tapi ada 72 data. Jadi di sini varietas, ini ulangan, nitrogen, hasilnya. Ya. Nah, ini kalau pakai R nih, kalau pakai R kita bisa menggunakan, eh, nah dari format tabel ini kita simpan dalam bentuk Excel, ya. Misalnya kita namanya split plot aja, ya, split plot aja .xls, ya. Kita simpan di directory D, kemudian kita panggil, dan di sini kita beri nama database-nya tiga perlakuan ya. Kemudian kita panggil library-nya EMS AOV, ANOVA ya, dengan sintak S data frame 3 per, ini datanya kita susun menjadi frame ya. Kemudian kita analisis menggunakan nih EMS ANOVA, bahwa hasil itu merupakan fungsi dari ulangan, nitrogen, dan varietas ya. Datanya tadi 3 per disimpan di dalam apa namanya hasil ini variabel hasilnya ANOVA result. Nah, ANOVA result ini kemudian kan ada keluar semua kemungkinan interaksi variabel ini, ada yang nggak kita inginkan yaitu namanya ulangan residual. Jadi ini kita delete ya, ID-nya kita delete. Nah, informasinya kita masukkan di residual. Dan selanjutnya untuk menampilkan kita gunakan put ANOVA. Put ANOVA dari ANOVA result ini juga diikuti oleh apa namanya perintah del ID. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau eh, apa namanya di sini nitrogen itu berada di apa namanya beta utama ya. Jadi sama seperti ulangan ya nitrogen. Ini gelat beta utama, varietas, gelat interaksi antara nitrogen varietas dan gelat anak beta. Tampilannya seperti ini kalau R ya dengan library IMS ANOVA ya, library IMS ANOVA. Di sini juga dimunculkan nilai dapat kuadrat tengahnya untuk masing-masing sumber keragaman itu ya. Nah, jadi kalau tampilannya penuh, jadi tampilannya penuh. Kalau ini ya, ini yang saya ulangi lagi. Ini tadi di awal ini tampilannya penuh kalau Nova Result aja tampilannya penuh ya. Kemudian kita mau hapus ulangan nitrogen, ya caranya seperti ini. Ya. Kalau dihapus ulangan varietasnya, caranya seperti ini. Ini kalau urutannya agak beda ya, ulangan varietas nitrogen. Ini ulangan nitrogen varietas ya. Eh, Jadi yang ini menunjukkan eh, variabel mana yang ditaruh di peta utama dan yang mana yang ditaruh di anak peta. Kalau di sini peta utamanya varietas, kalau di sini peta utamanya nitrogen. Ya, nah ini output awalnya begini. Nah, yang tinggal yang mana yang mau kita keluarkan? Apakah ulangan varietas
ulangan nitrogen ya. Nah, di sini yang dihapuskan itu ulangan nitrogen. Kalau beta utamanya di sini. Kalau di sini ulangan varietas ya. Kalau di sini ulangan eh, sorry. Ini yang dihapus ulangan nitrogen. Ini yang dihapus ulangan varietas ya. Nah, tentunya juga akan mengaruhi koefisien-koefisien dari masing-masing sumber keragaman itu, khususnya koefisien yang berkaitan dengan kuadrat tengah. Nah, ini tampilan R. Kalau mau tambahan lagi analisisnya, kita harus tahu nitrogennya itu tarafnya kuantitatif, varietasnya tarafnya kualitatif ya. Jadi peta utamanya nitrogen, anak petanya kualitas ya. Ini tampilannya sama ya. Nah, R bisa memunculkan banyak hal. Selain gambar selain analisis seperti ini, kita juga bisa menganalisis per eh, apa namanya varietas atau per nitrogen gitu ya. Ini tampilannya. Nah, ya, oke, ini bisa. Hmm, Ini dengan perintah yang ada di library experimental design split to CD. Nah, ini dipisahkan menurut eh, apa namanya analisisnya juga di analisis menurut apakah variabelnya itu eh, kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, kalau variabelnya kualitatif, ya, apa namanya analisis selanjutnya yaitu dengan ortogonal polinomial, ortogonal polinomial ya. Nah, ini bahkan ortogonal polinomialnya pun dianalisis untuk tiap jenis padi masing-masing. Nah, ini kalau pakai SPSS, apakah bisa? Bisa. SPSS bisa apa namanya menganalisis split plot. Nah, caranya, nah, salah satu di sini nanti bisa diulang ya. Nah, ini SPSS. Ternyata hasilnya ya mirip ya. Hanya menampilkan outputnya aja yang beda. Misalnya ulangan di sini nilainya nilainya F-nya 3,813 ya. 3,813. Nitrogen ya jadi yang signifikan nitrogen nih 47,86 eh, varietas 85,711 ya dan interaksinya 13,224. Oke. Nah, ini kalau tahapan-tahapannya saya sampaikan ya. Gimana caranya? Gimana ada datanya kita bisa praktekkannya dari sini. Nah, ini ternyata kita bisa juga menampilkan tapi dengan cara custom ya. Ya, custom apa yang mau tampilkan. Nah, jadi dari ulangan nitrogen yang ada di beta utama, kalau beta utamanya varietas dan nitrogen dan varietas. Oke. Nah, kita juga bisa membuat meskipun eh, kurang akurat ya, kita bisa menganalisis bahwa analisis faktor yang lebih tepat, sorry, analisis lanjutan yang lebih tepat untuk nitrogen yaitu ortogonal polinomial ya. Namun untuk koefisien ortogonal polinomial ya harus dimodifikasi ya, dimodifikasi. Ini masih dengan SPSS kita tahu bahwa umumnya yang eh, dipakai dalam percobaan soal seperti ini, khususnya dalam percobaan pertanian itu derajat polinomialnya tidak lebih dari 2 ya umumnya ya. Kemudian untuk varietas karena tarafnya kualitatif, kita bisa menggunakan uji lanjut seperti HSD, LSD, SNK, dan eh, alat bantu seperti ini untuk melihat apakah eh, ada interaksi, ya interaksinya ada. Kemudian yang kedua, apakah eh, nitrogennya itu lurus ke atas atau melengkung? Oh, ternyata kebanyakan menggunakan kuadratik. Ya. Nah, ini kalau dianalisis pakai SAS itu.
Ini untuk pengolahan dengan aplikasi SAS ya. Jadi eh, skripnya seperti ini. Ini opsional yang di title dan option ini opsional. Kemudian diawali dengan data, nama data, titik koma, input ini berurut ya. Variabelnya varietas ulangan nitrogen hasil. Nah, yang tanda begini ini karena semua datanya angka. Kemudian cards, titik koma, ini datanya. Jadi ini kolom varietas, ulangan, nitrogen, hasil. Ulang lagi, varietas, ulangan, nitrogen, hasil, dan seterusnya. Ya. Eh, Kemudian sintaks perintahnya, kita akan menggunakan prosedur GLM. Datanya tadi namanya padiku ya. Ini nama-nama variabelnya diawali dengan kelas. Jadi ada varietas, ulangan, nitrogen. Ini variabelnya. Kemudian modelnya, ini responnya hasil. Yang mempengaruhinya ini ulangan, nitrogen, ya. Ini di peta utama. Ini gerak peta utama yang tidak lain adalah interaksi antara ulangan nitrogen. Dan ini analisis di anak peta, yaitu varietas, terus interaksi antara varietas dan nitrogen ya. Kemudian di peta utama ini untuk menguji ulangan dan nitrogen ya, untuk menguji itu eh, maka digunakan errornya ulangan nitrogen atau galat peta utama. Nah, ini hati-hati karena nitrogen itu eh, tarafnya kuantitatif, maka uji lanjutnya menggunakan ortogonal polinomial. Hanya saja karena jaraknya tidak sama, 0 ke 60, 60, 60, 90, 120, 180, 100, 150, 180 ya. Jadi jaraknya nggak sama, maka eh, harus dicari dulu koefisien ortogonal polinomial untuk masing-masing linear, kuadratik, kubik, kuartik, kuintik. Kita tidak bisa menggunakan koefisien ortogonal polinomial yang biasanya seperti ini. Ini hanya berlaku untuk taraf-taraf yang berjarak sama ya. Untuk cara-cara yang berjarak tak sama harus dicari dulu. Atau kalau mau dibulatkan, ini menjadi seperti ini nih. Ya, jadi seperti ini. Untuk untuk varietas, itu karena kualitas tarafnya kualitatif, kita menggunakan uji lanjut LSD, TUGI, SNK, Duncan ya. Dan ini baru kita perintahkan jalan ya, run dan quit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tarafnya, taraf ulangan, taraf varietas ada 4, taraf ulangan ada 3, ini taraf nitrogen. Ini notasi-notasi yang digunakan di sini ya. Jumlah datanya ada 32 dan dibaca 32, jadi tidak ada data yang hilang. Ini ANOVA yang mana di sini hanya model dan error, model dan galat ya. Karena jumlah datanya 72, jumlah jumlah kuadrat derajat bebas dari total terkoreksi itu 72 min 1. Nah, secara keseluruhan R kuadratnya itu 0,9385 ya. 0,9385. Oke. Nah, ini tabel ANOVA eh, dengan jumlah kuadrat tipe 1 dan tipe 3. Ini kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Nggak ada data yang hilang kan. Jadi karena balance-nya 1 dan 3 ini sama ya. Eh, Ulangannya ada 2 di ulangan. Sebetulnya ini nggak perlu diuji ya. Karena biasanya kita tahu kalau eh, andikan ulangan ini adalah blok, kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap sebagai rancangan dasarnya itu tentu ada dasarnya. Yang penting ini nitrogennya ini. Nitrogennya ada ada tarafnya 6, derajat bebasnya 5. Ini signifikan ya karena nilai peluang yang menyatakan bahwa semua nitrogen ini memiliki pengaruh yang sama itu ditolak dengan demikian. Demikian juga dengan varietas. Semua varietas memiliki pengaruh yang sama, itu ternyata kita tolak. Nah, jadi sedikitnya ada varietas yang sepasang varietas yang memiliki pengaruh yang tak sama. Nah, demikian juga interaksinya. Nah, kita harus hati-hati di sini. Interaksinya salah satu tarafnya itu eh, bersifat kualitatif, satunya kuantitatif ya.
artinya kuantitatif. Nanti kita lihat. Mm-mm. Nah, jadi yang kuantitatif tadi di sini sudah ya linear trend, kuadratik, kubik, quartik, dan quintik. Ini kalau kita lihat derajat tertinggi yang signifikannya kuadratik ya. Eh, Mulai kubiknya nggak signifikan, kubik, kuartik, quintiknya nggak signifikan ya. Oh ini untuk eh, analisis di peta utama karena ulangannya ada tiga. Kalau mau diuji ya, maka ulangan tersebut tidak signifikan. Ya. Kalau kita gunakan 5% nih lebih besar sedikit dari 5% ya. Kemudian nitrogennya signifikan. Ya. Jadi pengaruh pengaruh perlakuan di peta utama itu nitrogen itu signifikan. Artinya biasanya jadi pengaruh. eh, se- jadi kalau hipotesis nolnya mengatakan semua taraf nitrogen memiliki pengaruh yang sama. Nah, sedikitnya ada sepasang taraf nitrogen yang pengaruhnya berbeda. Ya. Pengaruhnya berbeda. Yang tadi makanya di sini kalau kita lihat kecenderungan tren dari semakin besarnya taraf nitrogen yang kita berikan itu ternyata memiliki kecenderungan yang eh, derajatnya kuadratik. Ya. Oke, kemudian melanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat ini varietas nih. Kalau varietas ini, nah eh, varietas 1, 2, 3, 4 ini rata-ratanya dengan box plot ini kita bisa tunjukkan ada pada taraf tertentu sedikitnya ada ya apa namanya sepasang sedikitnya ada sepasang perlakuan varietas yang tidak sama pengaruhnya terhadap hasil. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan uji apa namanya Passanova yang umum digunakan, yang pertama misalnya LSD. Nah, ternyata varietas 1 dan 2 itu tidak signifikan perbedaannya. Ya. Tidak signifikan perbedaannya, sedangkan 3 dan 4 itu masing-masing ini karena warnanya nggak sama ya. Ini 3 itu berbeda dengan 4 ataupun berbeda dengan 2 ataupun 1 ya. Ini cara membacanya kalau kita lihat di sini ini nilai estimasi masing-masing varietas. Nah, di sini adalah nilai LSD-nya, nilai LSD-nya ya. Jadi kedua ini kalau kita lihat jaraknya pasti lebih kecil dari 0,399. Kalau lebih besar dari 0,399 pasti gambarnya berbeda. Jadi gambar yang sama ini menunjukkan bahwa jaraknya ini eh, tidak lebih besar daripada 0,399. Nah, dengan cara yang sama, hanya yang membedakan itu tabel pembedanya ini. Kalau Tuki HSD itu menggunakan nilai pembeda, jadi tabelnya 0,5308. Nah, kebetulan ini juga pasti eh, menghasilkan kesimpulan yang sama. 1, 2 itu tidak signifikan perbedaannya, 3 dan 4 itu signifikan. Bagaimana dengan ini jarak berganda? Ini 2, 3, 4. Kenapa ada 2, 3, 4 ini? Ini apakah kita membandingkan 2 perlakuan sekaligus, 3 perlakuan sekaligus, atau 4 perlakuan sekaligus ya? Nah, ini bisa. Jadi kalau misalnya 1 dengan 4 itu menggunakan tabel bandingnya 0,53. Tapi kalau 1 dengan 3 atau 2 dengan 4, pembandingnya 0,48 gitu ya. Nah itu. Ini SNK ya, Pseudo-Newman Kiel. Dan yang mirip Pseudo-Newman Kiel itu adalah Duncan. Duncan multiple ring. Hanya yang membedakan ini tabel T-Corency itu diperoleh dengan menggunakan tabel yang berbeda dari SNK. Kalau Tuki itu menggunakan SNK yang paling jauh ini, 0,5307. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisis peta terpisah atau split plot dengan paket aplikasi SAS. Terima kasih.